Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Hari ini Rabu 11 Juni 2025. Saya Pendeta Philip Marcelona Leander mengajak kita semua untuk mengikuti renungan harian yang dikeluarkan oleh Gereja Kristen Oikumene di Indonesia dengan berpedoman pada pola pembacaan Alkitab 4M, yaitu menerima, merenungkan, melakukan, dan membagikan firman Tuhan. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Bapa yang penuh kasih, kami datang kepadamu dengan hati yang terbuka, siap merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus hadir di tengah kami, menerangi setiap pikiran dan melembutkan hati kami, agar kami sungguh mengerti makna menjadi anak-anak-Mu. Bimbinglah perenungan ini agar membawa kami lebih dekat kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan kita di pagi hari ini yang terambil dari Roma pasal 8 ayatnya yang ke-15b dengan tema oleh Roh Allah kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Demikianlah firman Tuhan, oleh Roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Demikianlah firman Tuhan, dan kita akan merenungkan pembacaan kita dengan dua pertanyaan. Yang pertama, siapa yang membuat kita mampu berseru dalam ayat ini? Yang membuat kita mampu berseru ialah Roh Kudus. Kedua, apa yang kita serukan oleh kuasa Roh itu? Yang kita serukan oleh kuasa Roh itu ialah ya Aba, ya Bapa. Roma pasal 8 adalah inti dari teologi Paulus mengenai hidup baru dalam Kristus melalui Roh Kudus. Di ayat 15, ia menggambarkan transformasi besar yang terjadi dalam hidup orang percaya. Dari hamba yang hidup dalam ketakutan menjadi anak Allah yang hidup dalam hubungan kasih dan keberanian. Ayat 15b ini menyampaikan bahwa dengan kehadiran Roh Kudus, orang percaya tidak hanya berubah status secara hukum, tapi juga secara relasional. Frasa ya Aba, ya Bapa merupakan ungkapan yang sangat kaya akan makna dan menjadi inti dari relasi baru antara orang percaya dan Allah. Abah adalah kata Aram yang dipakai anak-anak Yahudi untuk menyapa ayah mereka. Ini adalah panggilan penuh kasih, aman, dan sangat pribadi. Bapa adalah padanan dalam bahasa Yunani yang memberi nuansa penghormatan dan kedalaman teologis. Hal ini menunjukkan yang pertama, kesatuan antara kasih sayang kekudusan. Kedua, jembatan antara kedekatan personal dan relasi yang sakral. Dan yang ketiga, panggilan universal. Orang Yahudi dan non-Yahudi sama-sama diundang ke dalam hubungan anak dengan Bapa. Paulus menegaskan bahwa seruan ini hanya bisa terjadi oleh Roh. Ini menekankan fungsi Roh Kudus sebagai penghubung relasional antara manusia dan Allah. Seruan ini menunjukkan bahwa doa bukanlah aktivitas ritual, melainkan komunikasi anak kepada Bapanya. Roh Kudus membawa kita ke dalam hubungan yang penuh kasih, bukan ketakutan. Kita tidak perlu mencari validasi dari dunia atau agama. Roh Kudus memberi jaminan bahwa kita milik Allah. Ini menciptakan rasa aman dan damai yang sejati. Doa orang percaya bukan sekedar permintaan, tetapi juga pernyataan identitas. Ya Aba adalah seruan yang memberdayakan. Allah bukan hanya mampu, tapi juga
Dalam Roma 8 ayat 15a, Paulus sudah menyatakan bahwa kita tidak menerima roh ketakutan. Maka dalam bagian 15b, kita diberi alternatifnya, roh pengangkatan sebagai anak yang menghasilkan keberanian dan pengharapan. Perlu dicatat bahwa seruan Aba Bapa pertama kali diucapkan oleh Yesus sendiri saat berdoa di Taman Getsemani dalam Markus pasal 14 ayat 36. Dengan menerima Roh Kristus, kita masuk dalam relasi yang sama, relasi kasih antara anak dan bapa. Dari sini dapat kita simpulkan, oleh Roh Kudus kita berseru, "Ya Aba, ya Bapa." Ajarkan kita transformasi identitas dari hamba menjadi anak. Keintiman rohani yang hanya dimungkinkan oleh kehadiran Roh Kudus. Keberanian untuk hidup dan berdoa dalam relasi yang penuh kasih dengan Bapa. Persekutuan dengan Allah yang tidak bersifat legalistik, tapi relasional dan personal, dan kesatuan antara pengalaman rohani dan doktrin keselamatan dalam Kristus. Mari, Bapak Ibu Saudara, kita membangun hubungan yang intim dengan Allah, hidup dipimpin oleh Roh Kudus, serta meneguhkan identitas kita sebagai anak Allah. Bagikanlah firman Tuhan ini kepada teman, saudara, rekan kerja, rekan sepelayanan, atau siapapun kita jumpai di hari ini, bahwa Roh Kudus meneguhkan identitas kita sebagai anak-anak Allah dan memberi jaminan keselamatan kepada kita. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Aba, ya Bapa, terima kasih karena melalui Roh-Mu kami diangkat menjadi anak-anak-Mu. Ajari kami untuk selalu hidup dalam pimpinan Roh Kudus dan berseru kepadamu dengan iman dan kasih. Kuatkan kami agar setiap langkah kami mencerminkan identitas kami sebagai milik-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa.